Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Cak Imin sentil soal polemik nasab. Ya, ini viral di media sosial. Dan Cak Imin ini sebenarnya sedang mengisi kegiatan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) di Hotel Bidakara Jakarta. Beliau bukan menyinggung ya, tapi lebih tepatnya adalah guyonan ya. Cak Imin ini dikenal sebagai tokoh politik yang riang gembira. Jadi salah satu jargonnya Cak Imin adalah politik riang gembira. Yang lain serius, Cak Imin ya main-main aja. Namanya kehidupan dunia politik ya main-main. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya namanya usaha. Itu yang diberikan contoh oleh Cak Imin ke ruang publik agar masyarakat ketika berpolitik serius tapi gembira gitu loh. Jangan terlalu serius, gimana ya? Ya harus serius tapi dengan cara riang gembira. Itu yang dilakukan oleh Cak Imin. Kemarin itu viral gara-gara Cak Imin menyatakan bahwa Nusron itu kader NU paling unik ya. Yang lain ke barat, dia ke timur. Yang lain sudah mulai tidak suka Habib, Nusron malah mendekat ke Habib. Intinya begitu ya. Jadi itu guyonan ala Cak Imin yang semua aktivis pasti sudah tahu ya, bagaimana Cak Imin itu mencontohkan kepada yang lain bahwa berpolitik itu ya serius tapi ya seneng, guyonan aja gitu loh. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya namanya ikhtiar, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman nggak usah baper ya. Dan kemarin juga ramai itu ketika Cak Imin nyinggung HMI. Kalau PMI katanya mulai dari bawah, HMI mulai dari atas, macam-macam lah. Akhirnya ada beberapa komplain ya. Walaupun saya pikir itu hal biasa ya, terjadi terutama di kalangan teman-teman aktivis. Nah, kita fokus pada apa yang disampaikan oleh Cak Imin berkaitan dengan Nusron ya. Ketika yang lain sudah mulai menjauh, Nusron malah merapat. Lah itulah Nusron. Jadi entah maksudnya apa, tapi yang pasti Nusron ini memiliki salah satu keunikan yang ya berbeda dari umumnya aktivis di Nahdlatul Ulama. Makanya kalau tiba-tiba Nusron merapat ke Habaib, bahkan dia menyampaikan hal-hal yang agak menohok ya, sempat ya Nusron ya mengkritik para pengkritik Habaib ini. Itu hal biasa terjadi pada Nusron Wahid. Kata Cak Imin, kalau Nusron sudah melakukan sesuatu pasti ada hal yang baru yang datang nanti. Apa kira-kira kita tunggu ya. Jadi teman-teman sekalian, pencinta pelurusan sejarah peradaban Nusantara ini, ikuti terus apa yang menjadi diskursus kita setiap hari sehingga masyarakat tetap tercerahkan, tidak mudah diadu domba, tidak mudah baper, dan tidak mudah menjudge orang lain ya. Jadi Cak Imin itu menyampaikan di acara internal Ikatan Keluarga Alumni PMII, sehingga guyonan riang gembira itu hal biasa dilakukan oleh Cak Imin. Dan bukan hanya sekarang, setiap Cak Imin menyampaikan statementnya terutama di internal ya keluarga PMII ya, beliau riang gembira ya. Itu hanya sekedar menghibur kader-kadernya, karena Cak Imin ini posisinya sebagai ketua Mabinnas PMII. Beliau juga sebagai salah satu petinggi IK PMII. Jadi pantaslah kalau Cak Imin kemudian motivasi kadernya bagaimana agar kader PMII ini tetap memiliki spirit dan semangat untuk terus berjuang. Karena kita tahu bahwa nasib orang berbeda-beda, prosesnya sama, capeknya sama, tapi hasilnya berbeda. Itulah kehidupan. Jadi teman-teman yang hari ini sukses, kita support, kita dukung, kita ikut bersyukur. Tapi sahabat-sahabat yang hari ini belum sukses, kita doakan mudah-mudahan segera ketemu kesuksesan. Dan memang
takdir kehidupan begitu. Ada yang survive, ada yang gagal, ada yang harus mencoba lagi untuk mencapai kesuksesan. Secara ekonomi begitu juga, ada yang kaya raya, ada yang biasa-biasa, ada yang masih membutuhkan bantuan. Tetapi pada intinya ya teman-teman, ketika melihat statement Caimin itu ada makna yang luar biasa yang tersirat dan tersurat di dalam setiap perkataan yang dilontarkan beliau. Menurut saya ya, terutama persoalan polemik nasab ini. Jadi pantas saja kalau kemudian youtuber memberikan judul Prabowo saja sudah tidak percaya kira-kira gitu. Karena memang ada statement itu di video aslinya. Karena saya hadir di forum itu. Di forum itu saya hadir langsung, tapi saya nggak berkesempatan merekam langsung statement Caimin ya, karena forumnya sangat besar, ramai, dan saya kebetulan tidak membawa alat syuting. Yang disampaikan Caimin itu memberikan pesan moral kepada kita bahwa kalau melihat sesuatu itu kita tidak boleh langsung terlena ya. Kita mesti harus mengkaji ketika ingin melakukan langkah sesuatu, ingin memilih sesuatu, kita harus mengkaji. Jangan mudah terpana dengan propaganda. Makanya benar kata Caimin, di saat Prabowo sendiri sudah mulai menjauh, malah Nasron mendekat. Nah itu kan bahasa simbolik ya kepada kita bahwa seorang pemimpin bangsa itu ya harus berpikir jernih memang ya. Polemik yang hari ini terjadi itu bukan hanya soal klaim keturunan Rasulullah semata, tetapi ada hal lain yang tersirat ya, dan itu merugikan bangsa Nusantara. Makanya ikhtiar Santri Kota ini bikin podcast, salah satunya itu menyadarkan anak muda, menyadarkan warga Nusantara, ayo kita bangkit, jangan merasa minder. Mental inlander itu harus dibuang jauh, mental budak itu harus dibuang jauh, bahwa kita ditakdirkan oleh Tuhan memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki alam yang begitu indah, yang begitu mempesona. Kita ini tuan rumah yang baik. Kalau ada pendatang datang ke Indonesia baik-baik, kita sambut dengan ramah, dengan senyum, dengan gembira. Tapi kalau mereka datang dengan arogan, usir mereka. Kita lawan, usir mereka ya. Maka dari itu, sahabatku semua, sama anak bangsa ini harus akur. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah terprovokasi. Beda pilihan partai monggo, beda pilihan politik silakan, beda pilihan ormas silakan. Kita tetap akur sebagai warga Nusantara ya. Kita belajarlah dari Al-Quran, cerita Ratu Bilqis ketika datang utusan Sulaiman, Nabi Sulaiman ya. Apa kata Bilqis? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Seorang penguasa ketika masuk ke sebuah negeri, afsaduha, cenderung melakukan kerusakan, wa ja'alu a'izzata ahli adillah, dan merendahkan pribumi ya. Makanya waspada, kira-kira begitu ya. Jadi Ratu Bilqis ini ngasih warning kepada tentaranya, waspada kalau ada penguasa asing datang ke sini, waspada. Nah, ternyata Nabi Sulaiman yang datang, alhamdulillah, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau yang datang ke sini ingin mengambil kekayaan kita, ada 3 misi: agama, ya, kekuasaan, sama harta. Misinya ya harus kita lawan. Begitu sahabatku semua ya. Jadi sekali lagi urusan Caimin, saya pikir ini hal yang menarik untuk kita lihat ya. Kita tunggu statement Caimin selanjutnya. Ada apa ini? Yang pasti sahabat-sahabat sudah tahu semua ya kemana Caimin ini berpihak kira-kira gitu ya. Oke, Caimin ini salah satu
cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Caimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Caimin ini salah satu role model politisi Nahdlatul Ulama yang sangat lincah dan gayanya sangat khas, bikin orang senang kira-kira begitu ya. Dan beliau ini juga sering memberikan statement-statement yang kelihatannya guyon tapi sebenarnya serius, dan bisa kita pahami bahwa apa yang disampaikan Caimin di forum IKPMI tadi mencerminkan bahwa Caimin ini memiliki perhatian khusus terhadap anak bangsa Indonesia. Jangan sampai mental inlander, mental Buddha, mudah diadu domba, mudah terpedaya, itu jangan sampai kita miliki. Kita buang jauh-jauh ya. Oke, ini jawaban buat teman-teman yang 2 hari terakhir ini selalu bertanya kepada saya kapan saya memberikan statement. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa kita sebagai anak bangsa harus tetap optimis, tetap semangat, berjuang, menatap masa depan yang lebih cerah. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.